Studi biofarmasi pada pemberian obat secara optalmik. Kelompok 3, part 3, yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi proses biofarmasetik sediaan optalmik yang dibahas oleh Wulanda Novianti, Rizky Muhammad, dan Firda Ariyanti Widiana. Saya Wulanda Novianti, NPM 47, akan membahas mengenai beberapa faktor. Yang pertama, tonisitas. Hipotonisitas dapat meningkatkan permeabilitas kornea. Cairan tubuh, termasuk darah dan cairan mata, mempunyai tekanan osmosis yang sebanding dengan larutan NaCl dalam air 0,9%. Jadi, suatu larutan NaCl dengan konsentrasi tersebut dikatakan isoosmotik atau memiliki tekanan osmosis yang seimbang dengan cairan fisiologis. Pengaruh larutan hipertonik pada mata akan menarik air menuju tempat di mana larutan tadi dikenakan. Dan sebaliknya, apabila larutan hipotonik, mungkin akan menimbulkan lisis pada lintasan air dari tempat pemakaian obat mata melalui jaringan pada mata. Tekanan osmosis air mata sama dengan tekanan 0,93% berat per volume NaCl dalam air. Jika konsentrasi NaCl terletak antara 0,7 sampai 1,4% berat per volume, maka larutan NaCl tidak menyebabkan rasa sakit dan tidak mengiritasi mata. Namun dalam kenyataannya, biasanya bahan aktif dilarutkan dalam larutan NaCl 0,8 sampai 0,9% atau pelarut lain dengan tonisitas yang sama. Kemudian pada sediaan yang hipotonis ini biasanya ditambahkan zat pengisotonis seperti NaCl, asam borat atau deksaosa agar tidak menyebabkan rasa sakit dan tidak mengiritasi mata. Faktor yang kedua itu pengaruh pH atau biasa disebut dengan isohidris. pH ini mempengaruhi fraksi terdisosiasi, di mana sediaan optalmik harus memiliki pH yang sama dengan pH cairan mata atau disebut dengan isohidris. Tujuannya itu adalah untuk menghindari timbulnya rasa perih pada mata pada waktu penggunaan obat, karena pemakaian suatu larutan yang mengandung obat pada mata akan merangsang aliran air mata yang mencoba menetralkan setiap kelebihan ion hidrogen atau hidroksil yang dikenakan pada mata bersamaan dengan larutan. Namun sebenarnya lebih disyaratkan untuk menyamakan pH sediaan dengan pH stabilitas dari zat aktifnya itu sendiri untuk menghindari timbulnya fluktuasi pH sediaan selama masa penyimpanan yang bisa mempengaruhi stabilitas zat dan sediaan. Nah, untuk mengatasi timbulnya si fluktuasi pH ini, maka ditambahkan buffer. Faktor yang ketiga adalah kejernihan. Sediaan tetes mata itu harus jernih, bebas dari partikel asing dan melayang. Tujuannya itu adalah agar tidak terjadi goresan dengan kornea sehingga tidak melukai mata dan mengiritasi mata. Nah, cara yang paling sederhana untuk menjamin kejernihan sediaan adalah dengan melakukan penyeringan atau filtrasi. Juga bisa digunakan polisorbat 20 dan polisorbat 80 dengan konsentrasi maksimum 1% untuk menjernihkan sediaan mata. Faktor yang keempat adalah sterilisasi dan penggunaan pengawet. Sediaan optalmik itu, seperti kita ketahui, harus berada dalam keadaan steril dan bila mungkin ditambahkan pengawet yang cocok untuk menjamin sterilitas selama masa pemakaian. Nah, sterilisasinya itu kita sudah banyak mengetahui, ada berbagai banyak metode, diantaranya panas uap, panas kering, cara filtrasi, cara gas, dan cara radiasi ionisasi. Pengawet yang digunakan ini harus kompatibel dengan zat aktif dan zat tambahan yang lain. Karena kebanyakan sediaan optalmik itu dikemas dalam kemasan dosis ganda, maka sediaan optalmik itu harus ditambahkan zat pengawet. Jenis pengawet yang biasa digunakan pada sediaan optalmik adalah klorbutanol dengan maksimum konsentrasi 0,5%, benzalkonium klorida dengan maksimum konsentrasi 0,13%, dan benzetonium klorida dengan maksimal konsentrasi 0,01%, dan lain-lain. Kemudian, ini secara umum, syarat pengawet dalam sediaan optalmik itu harus efektif dan efisien. Artinya, harus memiliki aktivitas antibakteri yang efektif dan efisien terhadap sediaan tersebut untuk menjaga stabilitasnya. Juga harus tidak berinteraksi dengan bahan aktif atau bahan pembantu lainnya, tidak iritasi terhadap mata, dan tidak toksik.
Saya Rizky Muhammad, NPM 60. Selanjutnya akan membahas tentang absorpsi dan barier. Obat biasanya dipakai pada mata untuk maksud memberikan efek lokal pada penguatan bagian permukaan mata atau pada bagian di dalamnya. Karena kapasitas mata untuk menahan dan menyimpan cairan dan salep terbatas, pada umumnya obat mata diberikan dalam volume yang kecil. Volume normal air mata dalam mata adalah 7. Ukuran tiap tetes yang dimasukkan ke dalam larutan obat biasanya 50, berdasarkan pada 20 tetes per mili. Jadi, tetesan yang dimasukkan kebanyakan akan hilang. Volume yang ideal dari larutan obat untuk dipakai berdasarkan kapasitas mata yaitu 5-10. Absorpsi obat pada mata akan sangat mempengaruhi bioavailabilitasnya. Terdapat beberapa faktor fisiologis yang sangat penting, yaitu mencakup ikatan protein, metabolisme obat, dan pengaliran air mata. Obat yang mengikat protein tidak sanggup menembus epitel kornea karena ukuran kompleks protein obat. Karena suatu larutan untuk mata dapat tinggal berada dalam mata hanya untuk waktu yang singkat, disebabkan pengaliran air mata, maka ikatan protein suatu bahan obat dengan cepat dapat mengganggu nilai terapeutiknya dengan cara hilang sebelum terjadi penyerapan. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi absorpsi sediaan obat pada mata adalah faktor fisikokimia, karakteristik bahan-bahan obat, dan formulasi produk yang penting. Selanjutnya, mengenai koefisien partisi, afinitas relatif obat terhadap minyak dan air. Definisi koefisien partisi adalah afinitas relatif obat terhadap minyak dan air. Bila afinitas terhadap minyak tinggi, maka pelepasan dan parutan dari formulasi jelek. Volume normal air mata dalam mata adalah 7 mikroliter. Mata yang tidak berkedip dapat memuat paling banyak 30 mikroliter. Mata yang berkedip hanya dapat menyimpan 10 mikroliter. Volume yang ideal dari larutan obat untuk dipakai berdasarkan kapasitas mata yaitu 5-10 mikroliter. Saya, Firda Rantiwidiana, akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi proses biofarmaseutika sediaan optalmik lainnya. Yang ketujuh yaitu viskositas. Viskositas adalah sifat cairan yang merupakan ukuran yang menyatakan kekentalan suatu cairan. Sifat ini berhubungan dengan hambatan cairan untuk mengalir. Viskositas dapat menentukan kecepatan mengalir suatu cairan. Apabila cairan memiliki viskositas rendah, maka daya alir cairan tersebut akan cepat. Sedangkan cairan yang memiliki viskositas tinggi, daya alir cairan tersebut akan lambat. Tetes mata solution type memiliki kekurangan, di mana ia dapat tertekan keluar dari saluran konjungtiva oleh gerakan pelupuk mata sebagai gerak refleks pertahanan mata terhadap benda asing. Jika obat cepat keluar dari mata, maka obat tersebut tidak sempat terabsorpsi dan terdistribusi pada mata. Sehingga dibutuhkan peningkatan viskositas tetes mata untuk meningkatkan waktu kontak dan distribusi bahan aktifnya. Polimer-polimer sintesis yang dapat digunakan sebagai peningkat viskositas pada sediaan optalmik diantaranya polivinyl alkohol, polivinyl pirolidon, polietilen glikol, asam poliakrilat, dan derivat selulosa lainnya. Polimer-polimer di atas dapat digunakan pada sediaan optalmik dikarenakan memiliki sifat fisikokimia yang kompatibel terhadap fisiologi mata. Viskositas dapat berpengaruh pada waktu kontak. Pada tipe ophthalmic eye solution, viskositas yang akan memberikan waktu kontak yang optimal adalah 20 centipoise, sedangkan kenaikan viskositas selanjutnya akan memberikan refleks pengeluaran air mata dan berkedip untuk mendapatkan kembali viskositas asli dari cairan lakrimal, yaitu 1,05 sampai 5,97 centipoise. Sehingga peningkatan viskositas yang sesuai akan meningkatkan waktu kontak, sehingga bioavailabilitas akan tercapai tinggi dan dosis obat akan terpenuhi. Maka efek obat akan lebih tahan lama sehingga frekuensi pemberian obat dapat direduksi. Pada akhirnya kenyamanan dalam proses pengobatan akan tercapai. Selain penggunaan tetes mata eye ophthalmic dalam versi konvensional, kini terdapat pula solution ophthalmic modern dengan memanfaatkan gel in situ phenomenon, di mana solution ophthalmic tersebut sebelum diteteskan pada mata, dia akan berbentuk larutan biasa. Namun setelah diteteskan pada mata dan bersentuhan dengan area kornea dan konjungtiva, viskositasnya akan meningkat dan menjadi semi padat dikarenakan ada perubahan polimer konformasinya karena perubahan suhu, pH, kadar ion, dan cairan lakrimal.
sediaan ini biasa disebut dengan gel in situ. Namun kelemahannya dapat terjadi pandangan kabur, rasa lengket pada mata, sehingga pasien biasanya tidak merasa nyaman. Peningkatan waktu kontak dikarenakan difusi akhirnya akan memberikan efek dengan membaiknya difusi. Sehingga peningkatan viskositas yang sesuai, waktu kontak meningkat, difusi akan optimal, bioavailabilitas tinggi, dan dosis obat akan terpenuhi, maka outputnya efek obat akan lebih tahan lama. Kemudian yang ke-8 adalah efek surfaktan. Surfaktan merupakan salah satu oleh kimia turunan yang merupakan senyawa aktif yang mampu menurunkan tegangan permukaan, yang memiliki gugus hidrofobik pada bagian ekor, yaitu yang tidak menyukai air, dan gugus hidrofilik pada bagian kepala yang tidak suka air. Ada terdapat 4 jenis surfaktan, yaitu anionik, kationik, nonionik, dan afoter. Namun, pada sediaan optalmik ini digunakan tipe surfaktan non-ionik. Tipe surfaktan non-ionik ini lebih banyak digunakan karena resiko toksisitasnya yang rendah. Jumlah yang digunakan pun harus disesuaikan karena jika terlalu banyak akan menjadikan iritasi, akan terjadi foaming selama proses manufaktur, dan akan terjadi interaksi dengan eksipien lainnya. Ini adalah contoh dari non-ionik surfaktan yang biasa digunakan pada sediaan optalmik. Penambahan surfaktan dalam suatu formula akan menambahkan kecepatan pelarutan bahan obatnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas surfaktan antara lain struktur surfaktan, di mana semakin besar bagian hidrofobik dari surfaktan, maka semakin besar pengaruhnya terhadap kelarutan obat. Kemudian ada suhu, pelarutan akan meningkat dengan kenaikan suhu. Selanjutnya ada elektrolit dan komponen senyawa organik. Dari surfaktan juga harus dipilih HLB yang tepat pada penambahan untuk sediaan optalmik. HLB sendiri adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara senyawa hidrofilik dengan senyawa oleofilik. Semakin rendah nilai HLB suatu surfaktan, maka akan semakin lipofil surfaktan tersebut. Sedangkan semakin tinggi nilai HLB surfaktan, maka akan semakin hidrofilik surfaktan tersebut. Sediaan optalmik menggunakan surfaktan dengan HLB 16-17. Mengapa digunakan HLB dengan nilai tersebut? Dikarenakan sesuai dengan tabel hubungan harga HLB terhadap fungsi surfaktan, nilai 16-17 tersebut merupakan fungsi surfaktan sebagai solubilizing agent, di mana dia akan meningkatkan kelarutan zat aktif terhadap media disolusinya dan media pembawanya, sehingga pemberian surfaktan akan meningkatkan kelarutan obat sehingga obat terlarut dalam media disolusinya, sehingga obat akhirnya dapat diabsorpsi dan berdifusi secara optimal, sehingga bioavailabilitas obat tersebut akan baik pada mata. Selanjutnya, faktor lainnya yaitu particle size, di mana peningkatan ukuran partikel pada suspension optalmik akan meningkatkan nilai bioavailabilitas. Namun kekurangannya pada ukuran partikel lebih dari 10 mikrometer pada diameternya akan menyebabkan rasa tidak nyaman dan peningkatan sekresi mata, sesuai dengan penelitian oleh Lorenzo, Ali, dan Wilson pada tahun 2006 dan 2001. Selain itu, bentuk sediaan juga mempengaruhi faktor-faktor yang mempengaruhi proses biofarmastika, di mana untuk ophthalmic suspension, dia itu akan meningkatkan corneal drug contact time, sehingga waktu kontak dan akhirnya proses difusi akan berjalan dengan maksimal. Biasanya ophthalmic suspension ini digunakan untuk zat aktif yang tidak larut pada basis yang diinginkan, dan akhirnya akan memberikan efek sustained release. Contoh yang biasa obat untuk ophthalmic suspension ini adalah steroid. Selain itu, kemudian ada ophthalmic ointment, di mana ophthalmic ointment ini memiliki waktu kontak yang paling lama dibandingkan dengan ophthalmic solution, di mana waktu kontaknya 2-4 kali lebih lama, namun memiliki kekurangan, pandangan akan kabur akibat basis yang meleleh pada lensa mata. Sekian presentasi dari kami, ini daftar pustaka yang kami gunakan. Selanjutnya akan berlanjut ke part 4. Terima kasih.